Tes. Ya, kita mulai ya. Efesus 2, 14 sampai 16. Nah, yang saya minta sama kalian adalah menjelaskan sintaksisnya. Efesus 2, 14 sampai 16, lalu 17, 18, ya. Lalu 19 sampai 22. Jadi 3 bagian ini ya. Atau sering dulu saya sebut sebagai 3 kolon ini. Efesus 2, 14, 16, 17, 18, 19 sampai 22. Oke. Saya share screen dulu. Kita lihat di sini. Coba kita baca Yunaninya dulu ya. Nah, mulai kita baca dari sini aja langsung. Lihat sintaktik formnya semua udah buka. Ya. Kar autos estin he erene hemon. Coba baca. Iya. Sama-sama. Gar autos. Oke. Hos ya. Lalu di bawah autos ada hos poiesas ta amphotera n. Kai. Oke, ikuti saya ya. Kai lusas ente sarki auto. Jadi caranya kita mulai dari induknya kita baca nih. Oke. Harus itu ke anaknya ya. Gar autos estin he erene hemon ho poiosasta amphotera n kai lusas ente sarki auto ya. To mesotoikon tu apa nih? Framo ten ekran ya. Coba mulai dari kai lusas ente sarki auto to mesotoikon tu fragmo ten ekran. Oke. Nah, baru di bawah 2 ini dijelaskan oleh sebuah partisipal ya. Nah, mulai nih. Katar gesas ton nomon ton entolen en doi masin. Oke. Kalau di sini hina ya, hina ketise tus duo hina ketise is antropon and auto. Cara bacanya gini, ketise es antropon enakainon en auto ya. Baru setelah ini beres poion erene tu duo gitu ya. Jadi ini kan bagian ini. Lalu ada berapa keterangan nih? 1 2 3 ya, prepositional phrase 2, lalu participalnya. Nah, ini dibaca dulu. Oke, baru tu duo ya. Oke, ulangi. Ketise es antropon enakainon en auto poion erenen. En auto poion erenen. Baru tus duo. Oke. Baru ke apokatalatse toteo en somati dia tu en somati eni dia tu stauro apokatenas ten ekran en auto. Baru di sini tus amphoterus. Jadi kalau begitu kita baca apokatalase, ini selesaikan semua dibaca. Baru objeknya tu amphoterus ya. Ulangi. Apokatalase toteo en somati eni dia tu stauro apoteknas en auto ten ekran. Ayo 1 2 3. Apo en somati
Any hiatus tauro. Iya. Oke. Sekali lagi ya. Gar autos estin he erene emon. Ho poesas ta amfotera en. Kai lusas en te sarki autu to meso toikon tus fragmu ten ektran. Baru to mesotoikon tu fragmu ten ektran. Nah, dia mulai biasakan baca sesuai strukturnya ya. And then kater gesas ton nomon ton entolen en dogmasin. Ya, hina ketise es antropon ena kaino. Ena kaino. Baru en auto. Baru point on erene. Tus duo. Oke. Kai ya apo kata latse. Toteo. Endomati. Diatus endomati eni. Baru diatus tauro. Iya. Baru apo teknas en auto ten ektran. Tu amfroterus. Iya. Oke, nah sekarang kita ya ini bacanya kalau ikuti sintaktiknya seperti itu. Jadi misalnya kalau kita baca subjeknya, lalu subjeknya ada keterangan nih atau ada anak kalimatnya, itu dibaca tuntas dulu subjeknya. Baru baca predikat. Ya. Nah, begitu. Oke, yang kalian kerjakan adalah membandingkannya dengan RSV, ya kan? Misalnya kita coba dulu ya. RSV-nya kalau di situ gar autus. Benar ya? Oke, RSV-nya terjemahkannya apa? For he, right? Ya kan? Sebab dia. Ya kan? Atau karena dia. Ini sambil lihat ya. LAI juga nggak apa-apa. Nah, begitu dulu. Ya. Kita paham dulu, kita bandingkan aja dulu dengan terjemahan yang ada, kita bisa pakai. Sebab dia estin apa? Is, ya kan? Sebab dia adalah, right? Ini ya. For he is. Oke? Okay? And then di situ. For he is Rene Emon diterjemahkan apa? Our peace. Kerjakan nggak itu? Hah? Ada dibandingkan gitu kan? Oke. Okay. Kalau enggak nanti diperbaiki. Ya mungkin waktu kita nggak cukup nih sampai 9:30. Jadi kita cari waktu lain lagi. Ya. Hari ini mungkin sampai ayat 16 dulu. Belum tentu selesai nih 9:30. Iya. Oke, gar autus for he estin is he rene hemon. Ini kan gampang. Our peace. Ya. Nah, ini aja dulu. Coba kita jelasin. Misalnya di sini nominatif. Nominatifnya apa? Subjek. Predikatnya apa? Predikatnya itu estin, ya kan? Rene hemon, ya kan gitu. Ya kan? Nah, ini disebut apa? Ini. Iya, ini namanya independent clause. Tuh. Jadi
ayat 14 ayat 16 itu sebetulnya cuma satu kalimat atau satu kolon, yaitu ayat 14 ini, yaitu dia adalah damai sejahtera kami. Ya. Alright. Nah, autos nominatif, subjek, estin, HRN, hemon itu predikatnya. Nah, HRN nominatif predikat jadinya kan? Benar? Nah, ada yang bikin nggak kayak gini? Nominatif predikat. Ya. Pada bikin nggak? Oke, ya. Oke. Lalu hemon itu genitif posesif. Right? Ya kan? Sukacita, peace, damai sejahtera kami, ya kan? So this damai sejahtera kita, ya kan? Bukan kami ya. Our peace berarti damai sejahtera kita. Dia adalah damai sejahtera kita, atau dia adalah kedamaian kita. Iya. Posesif ya, milik ya kan? Damai sejahtera kita. Kitanya jadi milik, posesif. Nah, ini kan bisa dilihat di genitif halaman berapa ini? Ada kan? Lihat aja lagi. Bagian genitif, part 1, ya bagian 1, cases. Nah, ini genitive case. Ya kan? Lalu kalian buka posesif halaman 46. Nah, ini contohnya kan. 46 nih. My Lord, my God, Allahku, Tuhanku, ya. Nah, kataku, my ini posesif ya. Telinganya, nyanya itu jadi posesif. Oke? Ada pertanyaan nggak di sini? Ngerti ya? Oke. So, estin di sini present. Nah, ini sifatnya apa? Present, gnomic. Ya kan? Udah belajar di present kan? Nah, maka estin di sini ya present yang sifatnya gnomic, kebenaran umum. Ya kan? Kerjakan nggak presentnya nih? Nah, itu. Ya. Nah, present apa? Gnomic. Kalau RN-nya ini nominatif, predikat. Hemonnya posesif. Gar ini ngerti nggak? Gar ini apa fungsinya? Conjunction, coordinate. Bukan coordinate. Ya, coordinate ya. Tapi sebagai right, explanatory. Itu dikerjain nggak? Karena semua udah dijelasin kan. Explanatory. Coba kita ke conjunction lagi. Di sini ya, halaman nih ya. Explanatory conjunction. Kamu lihat ada gar di sini ya. Nih. Ya kan? Ini gar. Dia bukan menandakan anak kalimat, tapi disebut sebagai ini ya. Logical conjunction, tapi ini umumnya adalah coordinate ya. Coordinate conjunction. Ya, bisa asensif, ya, connective, ya, konstruktif, korelatif, ya, disjunctive,
explanatory. Nah, ini. Ya kan? Garis di sini apa? Explanatory. Iya. Oke. Ini garis explanatory. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita lihat lagi RSV-nya. Ho poiusas ta amphotera n. Nah, kita selesaikan ini dulu ya. Ho poiusas ta amphotera n. Right? Nah, RSV terjemahkannya apa? Ho poisas. Ho poisas ta amphotera n. Who has made us both one. Benar kan? Nah, yang kalau LAI yang telah mempersatukan kedua pihak. Itu LAI ya, atau terjemahan baru. Who has made us both one. Atau kalau kalian pakai King James-nya ya, who has made both one. Ya. Oke. Benar nggak itu? Nah, yang telah mempersatukan kedua pihak. Jadi Kristus mempersatukan kedua pihak nih kan. Dia adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak. Nah, itu dipahami dulu. Setelah itu kalian cek ininya, sintaksnya. Ya. Nah, ini kan ada participle. Ya sih? Lalu ada akusatif, lalu ada akusatif lagi. Poiusas, participle nominatif. Lalu ada auris aktif tuh. Ya, yang membuat kedua pihak satu. Jadi yang membuat satu itu bisa digabungkan jadi mempersatukan. Iya, poio itu kan artinya membuat atau melakukan ya. Membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kalau membuat satu berarti ya bisa diartikan mempersatukan. Ya, membuat jadi satu atau mempersatukan ta amphotera kedua pihak. Ya, amphotera itu artinya kata sifat di situ, adjektif kedua. Maksudnya dia jadi kata benda. Adjektif sebagai substantif ini. Benar kan? Nah. Oke, kita ini dulu ya. Ho ini adalah definite artikel dari poisas ya. Poisas. Nah, ini participle. Berarti kalau di sini participle ini adalah disebut sebagai apa? Iya, anak kalimat atau clause apa? Dependent clause. Nah, tapi dependent clause yang mana ini? Dependent clause ada 3 ya, yaitu adjektif, adverbial, dan substantival, ya kan? Nah, kalau ini apa? Adjectival, ya, karena dia menjelaskan apa? Autos, gitu. Jadi kamu lihat di sini participle, kamu bilang adalah adjectival clause menjelaskan autos. Autos itu dia. Dalam hal ini Kristus ya. Dia atau Kristus yang mempersatukan kedua pihak. Itu satu ya, adjectival clause. Adjectival clause pun banyak. Apa itu? Adjectival clause yang mana ini? Participle ya. Nih, yang pakai partisi
Participle. Ya. Oke. Bisa infinitif, bisa konjunktif, bisa relatif kan? Ya. Nah, terus dalam participle itu kalian ada jelasin nggak? Ada auris. Terus nominatif berarti dia kasusnya subjek, ya kan? Nah, poisas aurisnya ini yang penting. Iya. Auris apa itu? Kalian detail nggak sampai auris di situ? Hah? Yang lain? Yang kerjakan sebelah situ, sebelah sini gimana? Aurisnya ada nggak? Konsumatif itu artinya apa? Kulminatif ya? Atau konsumatif kan? Puncak. Oke. Nah, sebenarnya kalau konsumatif kita lihat dulu definisinya kan, menekankan the cessation of an act or state, puncak dari sebuah tindakan, ya. Misalnya contohnya, the little girl has not died but is sleeping, atau the lion from the tribe of Judah has overcome. Nah, konsumatif itu menekankan ya, right. Ya, kulminatifnya ya atau efektifnya. Oke. Sedangkan tadi ada yang jawab apa? Right. Dramatic, epistolary. Oke, gnomik di atasnya damai ya. Terus dia karena dia adalah damai terus dia mempersatukan. Oke, gnomik bisa. Tapi ini konsumatif juga pas ya. Ya, konsumatif auris. Nah, kalau dia konsumatif auris berarti menekankan ya hasilnya ya atau efektif dia. Ya. Atau conclusion-nya nih. Konklusinya ya konklusinya atau kesimpulannya ya mempersatukan antara manusia dan Allah. Oke? Jadi Kristus itu kayak seperti tali ya, pengikat atau mempersatukan, seperti tali yang mempersatukan. Makanya dia disebut juga juru damai ya. Makanya dia adalah damai kita. Nah, damai itu kan selalu mempertemukan dua yang berseteru tapi jadi satu. Itu juru damai. Ya. Di sini kulminatif atau konsumatif auris, I think ya ini benar ya. Oke. Saya kira ini partisipa auris sudah ngerti ya. Kalau dia nominatif ya di sini dia sebagai subjek. And then amphotera ini mempersatukan apa? Ini akusatifnya ya kan? Kedua pihak. Amphotera di situ akusatif direct object, benar? Objek langsung ya. Nah, tapi dia adalah kata sifat. Nah, saya mau ulangi lagi kata sifat. Di situ kata sifatnya fungsinya sebagai kata benda jadinya. Berarti substantif ya. Nah, kita lihat adjektif itu di halaman 129. Oke, di sini ada adjektif sebagai substantif use ya, halaman 130. Nah, ini dia. Oke, kata sifat.
tapi dipakai sebagai kata benda. Misalnya tadi pihak menjadi kedua pihak. Ya. Tadi sorry, bukan pihak ini. Amphotera itu artinya kedua, ya. Tapi diterjemahkan jadi kedua pihak, jadi kata benda. Nah, contoh yang lain, misalnya jahat menjadi si jahat, ya kan? Benar menjadi si kebenaran gitu. Sempurna menjadi yang sempurna. Ya, right? Nah, ini contohnya. Misalnya jahat, bebaskan kami dari jahat. Maksudnya bebaskan kami dari si jahat. Nah, ini contohnya ya. Misalnya Matius 6 ayat 13 ini. So, tambahannya kalau kalian belum buat di situ, tambahkan amphotera ini adjektif sebagai ini substantif ya. Substantive use, bukan atributif, bukan predikatif, tapi substantif. Oke. Nah, N di sini satu, akusatif ya. Oke, akusatif. Ini sama ya, dari objek dari. Oke, ada mau tanyakan? Nah, ini anak kalimat yang pertama, ya kan? Hopoiosas ini. Tapi ada yang kedua, yaitu holusas sekarang. Nih ya. Nah, ini adalah ini DC yang satu, ini DC yang kedua. Dependent clause yang kedua. Oke. Dependent clause yang kedua yaitu lusas, ente sarki auto, ya kan? To mesotoikon to fragmu, baru ten ektran. Ya. Oke. Nah, kalian bisa katakan di situ holusas berarti itu apa? Participle adjective apa itu? Adjective? Oke. Adjective clause ya. Right. Lalu aurisia apa? Ya. Oh, sorry, kita terjemahin dulu. Holusas itu berarti ya, RSV-nya and has broken, ya kan? And has broken down the dividing wall of hostility, ya, di situ. Right? Lusas itu artinya merobohkan and has broken down berarti holusas, ya kan? Lalu broken down and then the dividing wall. Dividing wall-nya apa? To mesotoikon to fragmu. Ya kan? Ten ektran hostility. Lalu ente sarki auto itu apa? Ente sarki auto. LSI-nya apa di situ terjemahan? Ini ayat 15. By abolishing in his flesh, ya kan? Nah, di situ. Karena ente sarki auto itu udah masuk ayat ke-15 ya. Ya kan? Oke. Ente sarki auto. Ayat 15 itu. Oke. So holusas to mesotoikon to fragmu and ektran itu RSI terjemahkannya and has broken down the dividing wall of hostility. And then ente sarki auto di situ RSI terjemahkannya by abolishing in his flesh. Iya. Masih 14 ya? Cek.
Oh, ada beberapa versi beda ya. Oh, sorry. Saya ikutnya Bizantin itu NT Sarki autonya sudah di 15 ya. Kalau yang teks Nestor Alan itu masih di 14 ya. NT Sarki auto NT Sarki autonya dia terjemahkan apa di RSV itu? Gimana itu? Ada apa di belakang? Jangan ribut dulu. 14 terus 15 ya. GNT-nya Oke, 15-nya nih ya NT Sarki auto ton nomon ton entolen. Oke, betul. By abolishing in his flesh ya. Ya, itu terjemahan RSV-nya. Atau kalau RSLAI-nya NT Sarki auto sebagai manusia itu katanya. Iya. LAI justru nggak kelihatan ya. Manusia itu disebut Sarki itu disebut dia terjemahkan daging itu manusia. Ya. Oke, kita ulangi. Ini yang kedua. Hokai lusas to mesotoikon ten ektran di situ diterjemahkan apa? Ini and has broken down the dividing wall of hostility. Ya, baru NT Sarki auto by abolishing in his flesh. Alright, by abolishing in his flesh. NT Sarki auto. Nah, kalau LAI cuma terjemahkan gini, dan telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Ya. Baru dia lanjut ke ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ya, NT Sarki auto itu sebab dengan matinya sebagai manusia gitu. Iya. Oke. Nah, LAI menerjemahkannya begini, sebab dengan matinya sebagai manusia. Oke. Padahal bahasa aslinya di situ nggak ada kata mati ya. Cuma ada NT Sarki auto. Oke. Makanya kita perlu terjemahin nanti. Nah, kalau kita sudah bandingkan ada sedikit tricky ini ya, tapi kita bisa atasi nanti. Oke, kalau LAI RSV itu by abolishing itu NT Sarki autonya dia taruh di sini nih. Bukan di lusas ya. Tapi di bawah katar gesas. Nah, Lidi diagram meletakkannya di bawah lusas. Dua-dua bisa karena dua-dua participle ini. Ya. Either lusas atau katar gesas. Nah, RSV terjemahkannya kalau by abolishing in his flesh, berarti NT Sarki autonya di bawah katar gesas. Ya kan? Bukan di bawah lusas. Nah, sedangkan ada satu lagi yang bikin ini di bawah lusas. Jadi saudara, kalau bikin ini pun sebetulnya sudah masuk ke area interpretasi ya, atau penafsiran ya. Sudah tafsiran. Ya. Contohnya kayak RSV dengan diagram ini sudah berbeda.
Apakah lusas itu kan artinya merobohkan ya. Tembok pemisah, merobohkan di dalam dagingnya tembok pemisah yaitu perseteruan. Jadi merobohkan di dalam dagingnya, LA itu anggap sebagai mati. Merobohkan daging itu berarti mati sebagai manusia. Gitu. Maka dia mati sebagai manusia, dia merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan tadi. Maka di atas dikasih judulnya Erene, Kristus itu juru damai. Ya. Karena ada ektran ini, ada permusuhan ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita bandingkan dengan RSV, dia menerjemahkannya in his flesh-nya itu dia masukkan ke ayat ke-15. Ya kan? Sedangkan LAI itu LAI itu membatalkan ya, sama abolishing itu membatalkan kan? Dia membatalkannya abolishing atau katargesas tadi dia taruh di bawah entesarki, di bawah katargesas itu ada entesarki. Jadi LAI itu ikut kayak RSV ya. Nah, kalau RSV kan gini. Dia membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya. Kan LAI kan gitu kan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, sama kayak RSV. Dengan membatalkan di dalam dagingnya hukum Taurat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang agak lain ini dari Lidi ya. Lidi mengatakan kayak kita kan ikuti ini ya. Jadi patokan kita ini aja dulu. Untuk Yunani yang penting ngerti ya bahwa entesarki ini bisa dua kemungkinan, bisa ditaruh di bawah katargesas atau lusas. Nah, karena kita udah ikut ini di bawah lusas ya, kita akan terjemahkan literal menurut ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sudah ini masih terjemahan, masih agak sedikit berbeda ya. Jadi jangan bingung. Kalau RSV dia langsung anak kalimat yang keduanya cuma sampai hostility gitu, ya. Terus di dalam dagingnya in his flesh, entesarki auto itu di dalam dagingnya itu masuk ke katargese, ya, participle berikutnya atau abolishing tadi. Abolish ya. Abolish artinya membatalkan. Ya, atau membatalkan atau meniadakan gitu ya. Nah, untuk terjemahan itu kalian perlu cek ini ya. Ada satu tools yang bagus ini KBBI, ini Thesaurus, misalnya membatalkan itu bisa menganulir itu juga bagus. Menghapus, mengurungkan, menggagalkan. Nah, apakah di sini konteksnya negasi, gagal? Hukum Taurat itu digagalkan. Jadi kalau digagalkan berarti bisa membatalkan, mengakhiri, menunda, mengurungkan, menjatuhkan, menggagalkan. Jadi ada banyak pilihan diksi ya atau kosakata. Sehingga jadi kaya terjemahan kita. Atau kalau dia negasi bisa membatalkan atau menganulir. Jadi Kristus itu menganulir. Apa Kristus itu juga menghapus, mengurungkan atau menidakkan. Ya. Nah, ini Thesaurus ini menolong kita. Atau kalian bisa pakai juga KBBI ya. Jadi kalau misalnya atau di sini Google Translate ya ini very basic ya. Misalnya ini abolish. Nah, diterjemahkan di sini menghapus, meniadakan, melenyapkan, mengakhiri. Nah, ini kan kita bisa mempertimbangkannya. Oke? Atau pakai by box sebenarnya sangat menolong. Misalnya tadi katargesas.
Katargesas itu kamu lihat di sini, kita pakai yang simple aja, misalnya katargesas ya. Klik kanan, kamu buka leksikon. Nah, kita pakai Lonida. Oke, katargesas itu bisa put an end, jadi mengakhiri, put a stop. Put a stop berarti memberhentikan, atau invalidate. Invalidate itu berarti membatalkan. Ya. Atau membuat sesuatu itu tidak berfungsi. Ineffective the power of force of something. Nah, ada 3 macam nih. Makanya katargesis itu yang mana yang tepat, membatalkan atau membuat hukum Taurat itu jadi mandul, tidak berfungsi, atau memberhentikan hukum Taurat itu. Nah, itu nanti tugasnya eksegesis untuk menentukan terjemahan yang tepat yang mana. Ya. Oke. Cuma satu kata ini loh, katargesis. Nah, kamu bandingkan misalnya RS itu pakai abolish. Ini abolish semua nih, abolish. 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 Ya. And then LAI membatalkan. Ya. Kalau vulgatanya legem mandatorum, membatalkan juga ya. Legem mandatorum. Oke, jadi kalau dia membatalkan berarti dia pakai yang ini nih. To put a stop. To put an end nih ya. Atau invalidate. Pakai invalidate, membatalkan. Membatalkan itu berarti membuat hukum Taurat itu jadi kayak tidak lagi efektif. Nah, apakah Kristus datang membatalkan hukum Taurat? Seolah-olah hukum Taurat itu jadi tidak efektif. Tapi di tempat lain dia katakan, dia datang bukan meniadakan hukum Taurat, kan? Ya kan? Dalam Matius itu. Tapi menggenapinya, kan? Nah, makanya kata katargesis ini jadi satu studi yang penting di sini. Membatalkan dalam pengertian apa ini? Oke? Nah, ini nanti tugas eksegesis gitu. Oke, kita nggak sampai di situ dulu ya. Nah, ini maksudnya cuma pengantar buat kalian tahu ya. Nah, RSV itu LAI tadi, NT Sarki itu di bawah katargesis ini, katargeo ini. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Kalau enggak, kita lanjut ya. Nah, lusas, NT Sarki auto. Kalau gitu kita terjemahkannya apa nih? Lus itu berarti apa? Kata lusas itu lust. Lust itu artinya apa? Merubuhkan, ya kan? Tapi kamu cek di sini, lust itu bisa nih banyak artinya. Bisa lust ini kata kerja ya, bisa melepaskan. Ya. Kalau LAI terjemahkannya apa? LAI menerjemahkannya apa? Merubuhkan. Ya. Nah, kalau RSV broken down. Merubuhkan ya, broken down. Oke.
Nah, kalau di Yunaninya lusas dari kata mana tadi? Nih, dari kata luo. Luo di sini artinya bisa kita klik kanan di sini. Lusas, klik kanan. Kamu buka lexicon. Send first to lexicon browser. Nah, nanti kan muncul nih. Luo itu banyak artinya. Jadi melepaskan, set free, untie ya. Untie itu berarti melepaskan kayak ikatan, kayak tali diikat terus dilepaskan, itu berarti loose. Set free membebaskan. Kayak membebaskan orang dari penjara. Ya. Destroy menghancurkan. Nah, mungkin ini yang dipakai oleh LAI dan RSI. Loose itu destroy. Menghancurkan. Ya. Dismiss. Membubarkan. Ya. Dia ada kayak satu pertemuan tapi terus suruh bubar-bubar. Nah, itu dismiss. Luo juga. Transgress itu berarti melanggar. Melabrak peraturan gitu. Itu luo. Permit bisa juga mengizinkan. Jadi mengizinkan sesuatu itu jadi terjadi secara jadi, tapi sesuai aturan ya. Atau do away with. Jadi luos itu bisa artinya menghilangkan atau mengeliminasi. To remove, to eliminate ya. Bahkan bisa artinya put an end to. Mengakhiri ya. Atau menyebabkan sesuatu itu hilang. Kayak misalnya dibunuh ya, atau menyembunyikan satu barang itu seolah jadi hilang, nggak nampak lagi. Nah, itu luo. Banyak kan? Nah, dari sini kamu cek nih nanti mana yang dipakai. Ada berapa ini? 8. Jadi kalau di situ merubuhkan tembok pemeriksa itu berarti namanya tembok itu berarti kan bukan dilepaskan kan, tapi dia apa? Ya, berarti destroy. Ya kan? Gitu. Jadi, nah, ini satu contoh, misalnya nanti kalian mau terjemahkan literal ya. Kamu cek nih di leksikonnya ada berapa ini? Ada 8 nih. Yang mana yang mau dipakai ini? Nah, kamu lihat. Tadi sudah bandingkan dengan RSV dan lain-lain. Oh, mereka pakai menghancurkan nih, destroy ini. Ya, merobohkan LAI. Benar, karena tembok itu dirobohkan, bukan dilepaskan. Kalau tali baru dilepaskan kan. Nah, jadi kamu lihat akusatifnya di sini. Karena yang dipakai di sini adalah apa? Ini to fragmu, wall, dinding, ya, atau mesotokon, nih tembok pemisah. Nah, berarti lusas ini adalah destroy, menghancurkan atau merubuhkan tembok pemisah. Tembok pemisahnya ada di sini sama dengan ini berarti akusatif of aposisi ya. Aposisi kan? Yaitu perseteruan. Nah, mesotoikon fragmon ini akusatif of direct object. Ya. Ini genitif deskriptifnya. Ya, deskriptif terhadap tembok. Bahwa ini tembok pemisahnya terbuat dari apa? Tembok. Oke. Nah, lusas partisipo tadi menghancurkan, auris nih. Tadi kulminatif lagi kan? Kulminatif auris menghancurkan tembok pemisah itu perseteruan di dalam dagingnya. Nah, Lidi menggambarkan di dalam dagingnya itu menjelaskan lusas, bukan katarkisas. Ya. Tapi kalau kita pindah ke katarkisas boleh nggak? Boleh, secara sintaksis no problem. Bisa ikuti ya.
Nah, ente sarki di dalam dagingnya. Ini N, preposisi lalu datif. Lusas tadi participle sudah ya. Ini adjective ya. And then auris ini kulminatif. Lalu ente sarki. Nah, ini penting ini. Menghancurkan tembok pemisah di dalam dagingnya. Jadi tembok pemisah itu dihancurkan di dalam dagingnya. N. Nah, preposisi N diikuti datif. Coba kita cek ya. Ada berapa fungsi? N diikuti datif. 160. Apa? N plus datif. Ini spasial, temporal, association, cause. Nggak mesti spasial, bisa cause juga. Instrumental juga. Reference juga. Manner juga. Oke, ayo. Hah? Merobohkan tembok pemisah di dalam daging. Spasial atau dicek merobohkan tembok pemisah dengan dagingnya. Nah, bisa instrumen kan? Jadi dengan cara apa Yesus itu merobohkan tembok pemisah itu? Bisa manner, bisa instrumen. Kalau manner berarti dengan dagingnya, berarti caranya dia jadi manusia. Ya kan? Tapi kalau instrumen, alatnya, dagingnya itu jadi kayak alat untuk merobohkan. Gimana kita merobohkan tembok? Kita kan pakai kapak ya kan? Nah, kapaknya ini dagingnya atau tubuhnya. Ya kan? Kalau instrumen. Kalau spasial, tempat. Di dalam dagingnya ini tembok itu dihancurkan. Iya. Benar. Atau dagingnya jadi alat untuk menghancurkan. Lebih tepat alatnya kan? Hah? Kalau spasial? Jadi di dalam dagingnya, waktu dia di dalam dagingnya berarti kan dia jadi manusia, dalam kemanusiaannya itu tembok itu sudah terhancur. Belum ya kan? Waktu dia jadi manusia, kan dia harus memakai dagingnya kan untuk menghancurkan tembok itu. Ya kan? Lebih tepat apa ini? Instrumental. Hah? Iya. Enggak, RSV-nya kan abolish dia. Iya, in kan? In his flesh kan? Karena dia menjelaskan abolish ini. Dengan membatalkan di dalam dagingnya. Hukum Taurat. Oke? The law. The law itu maksudnya hukum Taurat. Atau lain terjemahkan dengan matinya sebagai manusia. Malah dia tambahkan kata mati. Padahal nggak ada di situ. Dia membatalkan hukum Taurat dengan matinya sebagai manusia. Pada bahasa aslinya cuma di dalam daging. Cuma permasalahannya N itu bukan hanya bisa di dalam aja. Tapi bisa juga artinya oleh atau dengan. You see? Ya.
Nah, kalau LAI kan dengan matinya sebagai manusia itu berarti spasial? Bukan, tapi apa? Cara. LAI pakai manner dia. Bagaimana membatalkan hukum Taurat? Ya, Yesus harus mati sebagai manusia. Jadi bukan jadi manusia dalam keadaan manusia doang, dalam daging doang. Tapi lebih jauh lagi, manusianya itu harus mati. Nah, itu menjadi cara, manner membatalkan hukum Taurat. Itu menurut LAI. Oke. Mulai pusing ya? Oke. Nah, sama kayak RSV. RSV dia lihat tuh, dia terjemahkannya by abolishing in his flesh, ya, dengan membatalkan di dalam dagingnya, dia pakai apa? Spasial, ya, itu. New King James juga in his flesh, bukan by his flesh, ya. Oke. Oke, jadi kalau spasial secara sintaksis juga benar. Jadi di dalam dagingnya tembok itu terruntuh. Berarti kalau kamu terjemahkan spasial, terjemah literalnya jadi gimana? Kalau terjemah manner ya salah. Ya, terjemah literalnya gimana? Di dalam dagingnya. Harus literal dulu ya. Sarki itu kan daging. Jangan diterjemahkan manusia, dirinya. Pokoknya kata dagingnya dipakai dulu karena literal kan. Oke, kalau di dalam dagingnya berarti N ini kalian buat apa? Spasial. Oke, betul. Kalau terjemahannya di dalam. Tapi kalau dengan salah. Berarti bukan spasial itu. Apa? Instrumen atau manner. Paham nggak maksud saya? Oke. NT Sarki auto. Spasial. Berarti diterjemahkan apa? Dalam. Di dalam dagingnya. Udah, jangan ditambah apa-apa lagi. Manusia mati atau diri, jangan. Ya. Nah, kalau ada yang bikin ini enggak? Instrumen atau manner. Ini bisa. Instrumen atau manner juga oke. Ya. Kalau instrumen jadi diterjemahkannya bagaimana? Hah? Jadi kalau kita terjemahkan di sini holusas, kayak lusas ya kan? Holusas dia yang merobohkan dengan dagingnya. Kalau instrumen ya. Dengan dagingnya. Jadi kata sarki ini menjadi alat menghancurkan atau merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Oke deh. Kita lanjut ya. And then ini yang lain udah tahu ya. Nah, sekarang katargesas. Katargesas menurut Lidi ini menjelaskan dua ini. Ya kan? Jadi kata poiosas mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah itu dijelaskan lagi oleh sebuah partisip yaitu abolish tadi, katargeo tadi. Atau sebetulnya bisa ditarik jadi tiga, benar nggak? Ya kan?
Nah, tapi kan kita patokannya lidi ini ya. Kalau udah sesuai ini berarti anak kalimatnya 2. Di bawah auto itu ada poisas dan lusas. Baru poisas dan lusas ini punya anak lagi namanya katargesas. Oke. Tapi sebetulnya secara sintaks katargesas ini juga bisa tarik cabang di sini. Sorry. Ya, jadi 3. Bukan 2. Tahu nggak? Secara sintaksnya. Tapi karena kita udah ikut ini, oke. No problem. Nah, katargesas, partisipalnya, partisipal apa ini? Klausa apa jadinya? Apa nih? No. Adverbial dong. Ya? Ini kok. Hah? Benar kan? Adverbial. Jadi kata membatalkan ini maksudnya bagaimana Yesus itu mempersatukan dan merubuhkan, yaitu dengan membatalkan. Maka katargesas ini adverbial apa? Manner. Coba kita cek ya. Adverbial itu ada manner nggak? Adverbial clause. Cek di sini. The Greek clause. Manner. Ada ya? Nih kan? Manner atau means ya. Lalu ada adverbial participle. Ya kan? Oke. Nah, maka membatalkan berarti diterjemahkan jadinya apa? Kalau itu manner atau adverbial cara. Dengan tambahkan di situ. Dengan. Nah, gitu. Dengan membatalkan akusatif abolish di sini tadi kita udah cek ya. Artinya membatalkan apa? Hukum. Ya. Oke, coba abolish itu kamu cek di KBBI membatalkan itu artinya nih ya. Bisa menyatakan tidak sah maksudnya. Jadi hukum Taurat itu tidak sah, mengurungkan, menyatakan batal atau tidak sah, mengurungkan. Nah ini membatalkan itu bisa menganulir atau menghapus, ya apa? Sebab dengan matinya dia telah membatalkan Taurat. Kan kesannya karena matinya itu hasil dari kematiannya itu yang itu batal. Kok mati? Enggak. Ini kan ente sapi kan di dalam dagingnya. Bukan kita Iya. Katargesis ini kan menjelaskan 2 kata kerja ini kan. Tadi mempersatukan dan merobohkan kan. Nah, lalu kan ada lagi membatalkan kan yang ketiga. Yang ketiga membatalkan itu menjelaskan apa tadi? Membatalkan karena matinya. Hasilnya dia itu participal of result. Result dari kata poisas dan lusas itu. Hasil. Iya. Mempersatukan dan merobohkan hasilnya membatalkan hukum Taurat. Salah dong secara doktrinnya kan. Bukan. Gimana membatalkan? Kan membatalkan itu sama merobohkan tembok komisi itu kan hasilnya justru.
Tadi makanya disebut auris kulminatif kan. Benar nggak? Kulminatif, puncaknya hasilnya kan. Nah, gimana? Makanya ini dua ini dijelaskan oleh katargesas. Ini caranya ini, bukan hasilnya. Ya. Dengan cara membatalkan, iya. Jadi hukum Taurat itu harus dibatalin dulu, baru manusia itu bisa apa? Dipersatukan dengan Allah. Kan gitu. Bukan hasilnya membatalkan hukum Taurat, bukan. Hasilnya yang manusia dipersatukan, ya kan? Tapi caranya hukum Taurat dibatalkan. Kan gitu. Jangan terbalik. Ya. Oke. Jadi katargesas di sini apa? Participle of, ya, result ya. Adverbial of result ya. Jadi ini participle, manner for result. Nah, kamu lihat coba di participle itu halaman berapa kalau participle? Participle of manner ya. Jadi bagaimana Yesus mempersatukan kita dengan Allah? Caranya dia membatalkan hukum Taurat itu. Nih, participle halaman 266 kita cek di manner 274. Nih. Jadi partisipalnya apa? Manner. Ya kan? Manner kan? Oke. Ton nomon, hukum nomon itu artinya hukum Taurat ya, atau Taurat ya, hukum Allah atau Taurat. And then akusatif ini direct object ya. Oh, aurisnya kita belum bahas. Aurisnya apa? Berarti bukan konsumatif. Ya kan? Aurisnya kita cek ya. Dia pakai auris, apakah itu hanya konstantif aja? Ya. Auris berarti kan momentum sekali dan untuk selamanya. Makanya dia pakai auris. Dia nggak pakai imperfect atau tenses lain. You see, bisa konstantif, ingressive, konsumatif, epistolary, futuristic, and dramatic. Ya, dia membatalkan hukum Taurat ya sekali dan selamanya kan. Apa itu? Konstatif. Iya, makanya konstatif. Ya, jadi describe the action in summary fashion without focusing on the beginning or on end of the action. Jadi membatalkannya satu momen di masa lampau tanpa kita taruh awal atau akhirnya gitu. Ya. Nah, Orna bikin apa? Konsumatif puncak. Berarti kayak membatalkan, mempersatukan, merobohkan, dan membatalkan. Kalau itu puncak, berarti ini harus ketiganya sama, ya kan? Sedangkan ini menjadi manner dari ini gitu loh. Dua, maka ini aurisnya ini puncak, ini konstatif. Jadi waktu Yesus membatalkan hukum Taurat itu ya terjadi gitu saja pada zaman itu. Saya kira itu konstatif aja. Ya. Oke.
Nah, tonomon akusatif direct object, tolen genitif apa nih? Hukum Taurat. Nah, kita belum terjemahkan ini. Hukum Taurat, lalu kan di sini dengan segala perintah dan ketentuannya, ya kan? Jadi the law of commandments and ordinances. Nah, commandments and ordinances ini dia. Ton and tole and dogmasin. Ya, ini akusatif terus di bawahnya ada genitif apa ini? Entolen, entolon. Hukum Taurat di bawahnya ada penjelasan plural, perintah-perintahnya. Genitif apa? Konten. Coba kita cek ya. Genitif halaman berapa nih? Konten. Coba kita lihat konten ya. This the fruit of labor. Iya, right, betul ya. The genuineness of your faith. Okay, right. The fruit of labor, jadi konten, right? Hukum Taurat yang isinya peraturan-peraturan. Tapi ada N lagi di dalam ordinances, dalam tingkat-tingkatnya. Jadi ini datif apa ini? N ini, hah? Tadi lagi kembali ke N tadi. Halaman berapa tadi? Hah? N itu apa saja? 160. Enggak, N-nya khusus N-nya. N itu bisa ya yang pasti bukan temporal ya. Because no and ordinances ya, maksudnya ini according to the standard of ya, menurut standar dari tingkat-tingkatnya. Ya, RSI sederhana terjemahkannya N aja dia. Mereka pakai N ordinances ya, the law of commandment and ordinances. Atau LAI terjemahkannya dengan segala perintah dan ketentuannya. Harusnya ketentuan itu ada di dalam tingkat-tingkatnya lagi. So lebih pas ini according to the standard of ya. Oke. Ini kayaknya kita nggak bisa selesai nih. Kita harus lanjut lagi di hari apa ya bisa? Senin ya. Oke. Hari Senin lah kita selesain. Senin pagi aja. Ya bisa kalau mau perbaiki. Ya Senin kan kita koreksi lagi.